Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi dari tugas pengolahan sinyal, yaitu membahas analisis sinyal ECG atau elektrokardiogram untuk diagnosa penyakit menggunakan FFT dan Python. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eva Gustava Gultom dengan NIM 1232031, Cetra Maulana dengan NIM 123200006, dan Maria Excelina Manulang dengan NIM 123200034. Outline dari video presentasi kami yang pertama ada pendahuluan, kedua masa teori, ketiga metode, dan keempat hasil. Elektrokardiogram atau EKG adalah catatan tindakan listrik jantung yang dapat diukur dengan menempatkan elektroda pada kulit manusia, di mana bagian pemrosesan dan analisis sinyal elektrokardiogram dapat juga menjadi salah satu metode pendekatan yang banyak digunakan untuk mendiagnosis penyakit jantung. Dari penelitian ini kami mendapatkan tujuan yang pertama menerapkan first Fourier transform untuk mendapatkan spektrum frekuensi sinyal, yang kedua menggunakan low pass Butterworth filter untuk meredam noise sinyal berfrekuensi tinggi. Tujuan yang ketiga mengaplikasikan inverse first Fourier transform untuk memperoleh sinyal hasil filter dalam domain waktu. 4. Mengidentifikasi fitur-fitur sinyal elektrokardiogram mendiagnosa penyakit. ECG adalah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Sinyal ECG terdiri dari gelombang PQRST yang masing-masing mempresentasikan fase berbeda dalam siklus jantung. Gelombang P mencerminkan depolarisasi antrium yang menyebabkan kontraksi antrium kompleks. QRS menggambarkan depolarisasi ventrikel yang merupakan fase paling signifikan karena dapat melibatkan kontraksi kuat dari ventrikel untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan gelombang T menunjukkan repolarisasi ventrikel, yaitu proses pemilihan setelah kontraksi ventrikel. Analisis amplitude dan durasi antara gelombang-gelombang ini sangat penting untuk mendiagnosis penyakit dari seseorang. Berbagai pustaka yang mendapat implementasi langkah-langkah ini. Processing meliputi penghilangan noise dan artefak untuk mendapatkan sinyal yang bersih. Pustaka seperti ini, Shipping dan NumPy, sangat berguna dalam implementasi metode filtering, dan FFT adalah suatu logaritma untuk menghitung transformasi von George distrik dengan cepat dan efisien. FFT dianggap sebagai teknik analisis sinyal yang paling populer. Pada umumnya telah diterapkan untuk mengenali frekuensi domain untuk mempertahankan tahap informasi sinyal yang mungkin membuat transformasi inverse dan relatif lebih sederhana. Low pass filter atau LPF adalah komponen penting dalam analisis sinyal EKG menggunakan fast Fourier transform atau FFT. Fungsi utama dari LPF adalah untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi yang dapat mengganggu interpretasi sinyal EKG yang sebenarnya. FFT adalah algoritma yang efisiensi untuk menghitung transformasi Fourier distrik dan inverse-nya. FFT adalah pustaka yang menyediakan implementasi FFT yang efisiensi dan dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. NeurKit 2 adalah pustaka Python yang menyediakan alat untuk analisis sinyal fisiologis termasuk sinyal ECG. Menggunakan NeurKit 2 dalam analisis sinyal EKG memungkinkan pengembangan metode yang efisiensi dan akurat untuk diagnosa penyakit. NeurKit 2 adalah pustaka open source yang dirancang untuk analisis sinyal fisiologi yang mudah digunakan dan sangat fleksibel. Berikut adalah metode dari diagram layar kelompok kami, mulai dari studi literatur, kemudian prepare data, kemudian proses data, kemudian menganalisis data. Setelah itu kami menemukan hasilnya. Baiklah, berikut hasil data yang didapat dari sinyal ECG. Yang pertama itu ada PVC ya, yaitu prematur partikular. Dari situ kita mendapatkan amplitude R-nya itu 1,0 magnitudo Hz ya. Kemudian P-nya itu 0,35, nah Q-nya itu 0,22, dan S-nya itu 0,1, dan T-nya itu 0,2. Nah, terkait interval durasi dari segmen
pada BGM ini, yaitu bisa kita lihat di sini ya, terdapat amplitudonya yaitu dari 1,6 hingga 0,27, Q 0,28, S nya 0,13 dan T 0,3. Nah disitu juga ada interval durasi dan segmennya itu masing-masing bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ada info cut, nah itu ada juga terkait data RPQST nya terkait amplitudonya. Kemudian ada interval sama duration segmen juga bisa kita lihat pada gambar. Nah yang terakhir itu ada data ECG pada normal ya, itu juga dapat kita lihat terkait amplitudo, interval, durasi dan segmennya. Nah terkait data tersebut juga ini bisa kita lihat dari 4 data ini perbandingannya, mulai dari perbedaan batas normal terkait amplitudo RPQST nya, interval, durasi dan segmennya. Jadi diagnosa yang terdapat penyakitnya itu memiliki nilai di atas atau di bawah batas normal terkait sinyal ECG normal itu sendiri. Berikut adalah kesimpulan. Dengan melakukan visualisasi sinyal ECG dalam domain waktu, diperoleh gambar umum pada posisi jantung, di mana amplitudo dan durasi gelombang QRST pada dimensi normal dan abnormal dapat diamati dan dibandingkan, di mana kondisi abnormal ini meliputi beberapa kondisi yaitu PFG, Bigemini, and Revert Wortmark. Melalui transformasi Fourier, komponen frekuensi yang membentuk sinyal QRST dapat dianalisis untuk mengetahui karakteristik spektrum frekuensi pada masing-masing kondisi. Analisis perbedaan amplitudo dan durasi QRST antara sinyal normal dan abnormal memberikan petunjuk tentang adanya gangguan irama jantung seperti PFG, Bigemini, dan infrapicoran. Dengan demikian, deteksi gangguan jantung dapat dilakukan secara lebih komprehensif melalui evaluasi amplitudo dan durasi QRST baik di domain waktu maupun frekuensi, sehingga mendukung identifikasi dini potensi masalah kesehatan jantung.